Dan Pak Haji naik haji berapa kali? Alhamdulillah Pak, 3 kali Pak. Luar biasa, naik haji 3 kali, jadi dalang sandiwara, pemain sandiwara, itu gimana? Keluh kesahnya, tapi sandiwara apa ya? Intro bagus ya. Apa maning Ira Mulyo? Luar biasa. Nomor sepatu berapa? Nomor sepatu 42 kanan 42 kiri Pak. Oke, yang kanan dulu aja dulu ya. Kanan berapa kanan? Iya Pak. 42. Duduk dulu Pak. Oh ya. Di kongkon udah dikit ah. Oh iya Pak. Bapak itu nonton apa Pak? Sandiwara, Mas Mulyo. Sandiwara. Biasa nih, kalau bagus ya. Suka sandiwara Pak? Seneng. Mau tahu sejarah sandiwara nggak, Pak? Tapi apa? Mau tahu sejarah sandiwara nggak, Pak? Emang Ira baru? Oh iya, enak sutradara kira. Sutradara film. Oh iya. Anak buah kita yang pernah main tuh. Oh. Undang gue sandiwara kita Pak. Anak Bu Ira. Batur sih. Oh ya, Batur. Oke ya. Ya, terus? Iya Pak, Batur Dolan Pak. Oh, undangan kemen jadi anak buah. Undangan bisa beli undang mene. Kita percaya Ira. Nah, undang Pak ya. Cak undang kon mene. Iya kon mene. Diundang gini kan di telepon malah di telepon iya kon mene. Wih, Pak. Langsung juga lagu baik. Iya Pak. Wah, ini kayak kenal. Undang Mulyo tak sutradara kan? Iya. Waduh, Bapak Mulyo itu ternyata bener sakti ya. Melu ikut film Badin Surat Mina berarti. Kebenaran Melu Pak. Oke, ini luar biasa nih. Karena datang pemilik sandiwaranya, saya stop dulu nonton film sandiwaranya. Jadi, Bel baru beli. Mungkin mumpung tamu istimewa lagi nih, Bel. Nih, bahasanya cango apa ya? Cangcul. Berbincang sejarah. Ini tahu nggak kamu? Saya tahu nggak? Siapa? Bapak Haji Sulama. Sore lama. Kurang kenal. Kalau saya udah kenal, ini teman lama ini. Beliau ini sedikit ngajarin saya tentang seni. Jadi beliau ini nama lengkapnya Haji Sulama Hadi. Benar Pak? Oh benar. Beliau ini sekarang nih jabatan apa bisa Bel? Apa namanya jabatannya ning organisasi ya kak? Yang pertama itu ketua DKKC. Aja buat nongkrong ya. Itu DKKC tuh Dewan Kesenian Kabupaten Cirebon. Jadi Kesenian Kabupaten Cirebon tuh punya organisasi yang menaungi beliau. Jadi dari organan, burokan, sandiwara, masres, tarian itu beliau. Kemarin juga nih Bel di Ujung Buyut resmi berbeda. Arah-arah kan nggak ada tuh pertunjukan sandiwara. Beliau ketuanya juga tuh, ketua FK Metra namanya, Forum Komunikasi Media Tradisional. Gitu, bisa tepuk tangan sih. Nah, satu lagi nih, kan beliau di KKC, FK Metra, Forum Sound apa gitu lah. Dia juga owner sekaligus pemeran sandiwara Jayabaya. Cuman bangun terkenal bisa Jayabaya, bukan Jayabaya sing antri lah gitu. Bener Pak Haji ya? Oke. Pak Haji kenalkan Dewak lah pegel gitu ya. Kenal aja barangkali ada yang belum ini kenalin Dewak lah. Iya, kebetulan saya dipercaya sama pemerintah Kabupaten Cirebon dari 2014 itu membentuk sebuah mitra pemerintah dalam rangka sosialisasi untuk warga masyarakat setelah dihapuskannya sistem Departemen Penerangan. Jadi pemerintah itu dalam rangka menyampaikan ajakan sekaligus informasi ke masyarakat itu melalui media hiburan namanya FK Metra, Forum Komunikasi Media Tradisional. Alhamdulillah berakhir 2019 dan 2019 pun kami masih dipercaya
masih menjabat ketua Epametra Pak Faisal. Jadi ketua Epametra aku selawasnya tapi belum ganti gue. 5 tahun. 5 tahun. Itu atas dasar musyawarah daerah Amusta. Kopet Pak Haji kan ngopi beli. Iya, aku Pak Haji Surabaya nggak warna sisi sih. Kemudian pada waktu juga saya merangkap jabatan, saya menjadi sekretaris umum Sekum Dewan Kesenian Kabupaten Cirebon. Alhamdulillah kebetulan kemarin di 2022 saya terpilih menjadi ketua Dewan Kesenian Kabupaten Cirebon. Luar biasa. Karena Bapak Ibu tahu Cirebon itu memiliki hampir di atas 40 jenis kesenian yang ada di Kabupaten Cirebon. Jadi kalau kita bicara seni, Pak Faisal, di Cirebon itu rajanya seniman. Oh. Karena Bali segitu hebatnya, kemudian Jogja segitu hebatnya, itu kalah kalau jumlah jenis kesenian sama Cirebon. Cirebon itu hampir nomor 2 apa 3 se-Indonesia, karena jenis kesenian Cirebon itu Jumlahnya berapa? jumlahnya hampir jenisnya dulu Pak. Ya, jenisnya di atas 40. Oh, 40. Nah, kebetulan Kabupaten Cirebon setelah saya menjadi Dewan Kesenian Itu termasuk tari, ya, tari menanggung sanggar karena sekarang kali jumlah grupnya yang ada di Kabupaten Cirebon itu ada 560 grup. 560 grup. Bapak kan anggota ya begitu. Alhamdulillah, Pak. Grup ani. Grup tuh 560 satu grup, kalau sandiwara 80 orang lebih bel. Kali ya Pak. 60.000 kan kalah kita. Kalau dia di film ada pira. Paling sukses ya. Namun sandiwara si JP gak tunggal. Aja duluan nih ya. Pak Haji kita aku nih Pak Haji ya. Iya, Pak. Tadi menarik nih tentang Cirebon. Saya juga senang kesenian Pak Haji. Kebetulan karena kebudayaan kesenian itu adalah identitas. Jadi mesti kita lestarikan. Kita gak lagu beli. Namanya Kuyung Jombe. Iya Pak. Ya, harus tahu itu Pak Haji sebagai DKKC itu. Saya menarik di Cirebon nih tentang asal usul Cirebon Pak Haji. Asal usul Cirebon Bapak kan pastilah dalam sandiwara harus punya rule cerita tentang pasti membawa sejarah, pasti membawa histori, peradaban begitu kan. Harus ngotok lah. Saya cerita tentang Mbah Kuwu Cirebon. Yang saya tahu Mbah Kuwu Cirebon itu adalah Raden Walang Sungsang, anak pertama dari Prabu Siliwangi sama Subang Larang, bener gak? Ya. Dia punya adik namanya Nimas Rara Santang. Betul. Punya adik lagi namanya Kian Santang. Ya. Yang nomor pertama itu putra paling pertama itu Raden Walang Sungsang di Mbah Kuwu Cirebon. Betul. Ikut band bisa Raden Walang Sungsang, anaknya Siliwangi, Prabu Siliwangi sama Nyi Subang Larang sampai jadi Mbah Kuwu Cirebon itu ben Pak cerita ya. Jadi panjang Pak supaya Direkas beda. Iya, enggak. Kopi dikit, kopi gagen. Ambil ngomongnya enak Pak Sulama ini tentang Cirebon nih mul. Ini sutradara. Iya. Oh. Iya, terima kasih. Kayaknya dipanggil sutradara tuh pengen ketua DKKC, pengen apa juga tulis ya. Iya, ini guru saya bukan anak buah Pak. Oh, Dimarahin nama. Iya. Banyak Pak. Iya. Banyak. Iya. Anak buah akhir macam-macam. Iya. Kita mau bela orang bulu. Iya. Lanjut. Jadi gini Pak. Aman mul. Ya, Aman. pertama saya informasikan ke para pemirsa ya, artinya supaya diluruskan bahwa kalau stigma Mbah Kuwu Cirebon itu pengertian umum itu ada satu Pak. Sebenarnya itu salah, keliru artinya. Oh gitu. Kalau Mbah Kuwu Cirebon itu ada 3 Pak. Supaya penonton ini semakin pandai, semakin mengerti tentang lotus sejarah. Mbah Kuwu itu ada 3 Pak. Ya. Jadi Mbah Kuwu pertama yaitu namanya Ki Danusela. Ya, Ki Danusela. Ki Danusela itu punya gelar Ya. Ki Kuwu Sangkan. Ki Kuwu Sangkan. Sangkan itu pertama Pak. Ya. Jadi Kuwu pertama itu Ki Danusela. Ya. Kemudian Ki Danusela itu punya anak perempuan dinikahin sama Pangeran Walang Sungsang. Yang tadi diomongkan tuh Pak. Mbah Kuwu yang kedua setelah tua itu ganti nama sama Pangeran Walang Sungsang. Ya. Yang bergelar Pangeran Cakrabuana. Nama Islamnya Haji Somadullah. Oke. Kemudian selepas beliau tua diganti lagi ke anaknya
yaitu Mbahku Cirebon ketiga, yaitu namanya Pangeran Cirebon. Nah, itu bicara Mbahku dulu. Nah, kebetulan Mbahku itu punya adik yang tadi sudah diceritakan, Nyi Rara Santang, yang pada waktu naik haji menikah dengan duda Raja Mesir namanya Sultan Hud. Oh, berarti ini Mas Rara Santang nih adiknya Walang Sungsang nikah sama Sultan Mesir. Oke. Nah, tatkala naik haji, kebetulan ketemu duda Raja Mesir, jatuh cinta, dinikahilah ke Nyi Rara Santang ini sama Sultan Hud Mesir, punya anak 3. Nah, maksud saya punya anak 2, Syarif Hidayatullah dan Syarif Nurullah. Berarti Sunan Gunung Jati itu Syarif Hidayatullah. Ya, Syarif Hidayatullah. Anaknya Mas Rara Santang yang nikah dengan Sultan Hud. Oke. Sultan Mesir. Boleh beli deh, Bel. Terus. Nah, beliau tidak mau mengganti kedudukan bapaknya yang di Mesir karena beliau itu sudah berjanji mau membantu perkembangan agama Islam di Pulau Jawa, di bumi kelahiran ibunda tercintanya. Akhirnya dia tuh pulang. Adiknya yang masih tetap di sana yang menjadikan penerus Raja Mesir, dia pulang ke Cirebon. Kemudian setelah pulang di Cirebon dinikahkan dengan anak uaknya, anaknya kakaknya ibunya, Ki Walang Sungsang tadi, namanya Dewi Pakungwati. Oke, ngelotok Pak Sulama ya, luar biasa. Jadi Nyi Mas Rara Santang itu nikah sama Raja Mesir pas naik haji. Iya, pas naik haji. Ya, naik hajinya Nyi Mas Rara Santangnya. Iya, bukan. Iya, Nyi Rara Santang naik haji dengan kakaknya dengan Raja Walang Sungsang. Pak Haji naik haji berapa kali? Alhamdulillah Pak, 3 kali Pak. Luar biasa, naik haji 3 kali, jadi dalang sandiwara, pemain sandiwara. Itu gimana? Keluh kesahnya, tapi luar biasa sampai naik haji 3 kali Pak Haji ya. Gimana suka dukanya Pak Haji jadi dalang sandiwara? Jadi intinya mengenai perasaan terus kita kan SPD bukan sih? Betul. Basicnya kan guru ya. Saya jadi guru dulunya Pak. Tapi jadi dalang sandiwara, penghasilannya akeh Bel, naik haji 3 kali Bel, luar biasa. Itu gimana Pak Haji? Bisa cerita nggak? Tahun 86 Pak, saya tahun 86 tuh keluar SPG ya. Kemudian saya. Kenapa beli ngajar jadi guru? Pada waktu itu saya ngajar Pak. Oh, ngajar. Mengajar Pak. Saya ngajar itu hampir 9 tahun. Oke. Cuma pada waktu itu tuh jujur Pak, kalau ada istilah Umar Bakri itu betul Pak Faisal. Tahun berapa sih? Tahun 86-an Pak. Oh, tahun 86. Ada istilah Umar Bakri itu betul. Karena pada waktu itu sendiri saya sempat dapat bayaran dari pemerintah itu pada waktu itu memang kesejahteraan dulu ya kurang lah dulu. Nah, sehingga saya berpikir begini Pak, saya mungkin kebetulan saya sendiri ada warisan darah dari bapak itu seniman Pak. Oke. Dulu kakak saya sama berarti kayak Mas Mulyo. Titisan Mas Mulyo itu senang multimedia, jadi sutradara, ada titisan dari bapaknya. Pak Haji juga sama, titisan juga dari bapak. Oke. Akhirnya saya coba kembangkan bagaimana caranya. Nah, di sini namanya strategi Pak, strategi perang Pak. Artinya bagaimana kami manajemen sebuah organisasi berbasiskan orang yang berpendidikan, artinya Pak. Kalau lihat teman-teman seniman pada waktu itu jujur Pak, yang namanya ketua-ketua grup itu hanya basicnya kendel saja Pak. Oke. Jadi bahasa mungkin nekat lah. Ya. Nah, Sulama pada waktu itu Pak berbasiskan punya nekat, tidak punya harta, cuma saya punya bekal EQ Pak, punya otak Pak. Bagaimana caranya, masa saya harus kalah dengan mereka, ataupun bagaimana saya supaya bisa mengalahkan mereka, supaya lebih baik dari mereka. Dan alhamdulillah Allah memberikan petunjuk dengan cara-cara saya bagaimana merubah mindset seniman itu tidak kuper saja, seniman itu tidak ortodoks saja. Saya bawa seniman ke perubahan, walaupun intinya pada waktu itu juga banyak hujatan, banyak saksian, banyak inaan lah. Tapi yang menentukan nasib. Akhirnya saya melejit lah namanya Pak. Oh, ini dulu Jayabaya banyak banget tuh. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah Pak. Biasa. Saya pada waktu tahun 90-an aja Pak, per tahun itu di atas 200 Pak. 200 apa? Panggung. 200 panggung, sepanggung oleh Semenek. Waduh, pantesan Ya, pada waktu itu Pak, jujur Pak. Hal itu menjadi guru itu pada saat itu ya. Ya memang begitu Pak Faisal. Jadi barangkali Allah tuh berkehendak lain ya untuk umatnya. Kata orang Cirebon mah sapa wonge kang temen dinemenan tinurutan, sepenjaluke tinurutan. Artinya yang penting kita jangan
ingkar, jangan lari dari kodrat Allah saja gitu. Oke, Pak Haji saya mau nanya, tadi tanggungan 200 tahun doang sama tahun hitung lah ya sampai tahun sekarang lah ya. Lakon apa yang paling berkesan di Pak Haji Sulama tentang kecerbonan kah, tentang apa, lakon apa kira-kira ini enak bisa nih dibawain nih, apa tentang apa Pak Haji? Yang pertama prioritas saya itu utamakan ke pemirsa, ke penanggap Pak. Oh, tapi yang disenangi Pak Haji tuh Ya, apa tuh yang kesan tuh? kalau saya yang paling saya suka cerita sejarah-sejarah Cirebon Pak. Oke, Nah, kayak tadi cerita asal usul berdirinya Cirebon, gitu Pak. Pak, desa apa? Iya, asal usul desa. Tentang Sunan Gunung Jati. Betul. Nah, berarti Nimas Rara Santang sambung yang tadi, Nimas Rara Santang itu nikah dengan Raja Mesir. Ya. Salah satu anaknya adalah Syekh Syarif. Nah, itu Pak. Nah, dilanjutin Pak Haji, Syekh Syarif Hidayatullah sampai Cirebon bisa sendiri, bisa merdeka itu bagaimana ceritanya? Jadi gini Pak. Kan sorry nih, Ya, ya, sorry, ya. saya nih, saya juga seorang di pemerintahan Pak Haji. Saya tuh sok bingung Pak Haji. Kenapa di kota Cirebon hari jadinya 1 Muharram? Betul. Kenapa di kabupaten hari jadinya 2 April? Iya, betul. Ada peristiwa apa di 2 April? Iya, betul. Di 1 Muharram ada peristiwa apa untuk kota yang kita peringati? Nah, gitu. Tolong jelasin Pak Haji. Jadi gini Pak, jadi hakikatnya artinya sekarang tuh punten nih buat teman-teman seniman, para budayawan juga, artinya menafsirkan sebuah sejarah itu mari kita berbicara bijak. Artinya jangan bicara pakai ego. Karena bagaimanapun yang namanya Cirebon itu dulu satu gitu loh Pak. Menurut saya Pak Besar. Artinya tidak ada Kabupaten Cirebon dan tidak ada Kota Madya Cirebon. Dulu karena pada waktu Cirebon itu asal kata dari Caruban. Cirebon itu asal kata dari Cairabon. Cirebon itu kota campuran mendatangkan yang dulunya penduduknya hanya 160 orang. Sehingga dari percampuran ini membentuk sebuah padukuan. Sehingga terbentuk nama Cirebon. Kemudian yang kedua kali harus kita sadari bersama nih, buat teman-teman seniman dan budayawan juga, kita harus paham lah. Mari kita bicara jadi artinya gini, tatkala bagaimana administrasi daerah dibentuk Kabupaten Cirebon itu tahun berapa? Kalau saya kesana larinya Pak. Jadi kalau berbicara hari jadi Cirebon, jangan bicara hari jadi Kota Madya dan Kabupaten Pak. Kita bicara hari jadi Cirebonnya saja. Itu di titik mangsa itu jelas Cirebon itu berdiri tatkala tanggal 12 Paksa. 12 Paksa itu 2 April. Oke. Nah, kalau hitungan kalender Jawanya satu Suro. Oh, berarti saya pernah mendengar begini. Ada 2 kejadian yang perlu kita peringati. Kalau nggak salah ya, 2 April itu adalah bebasnya Cirebon dari kerajaan Galuh Pajajaran. Nah, di kala 1 Muharram itu Syekh Syarif Hidayatullah menaungkan nama Cirebon. Tadi ada 2 kejadian, ada dua benar nggak begitu tuh? Maksudnya gini Pak, 1 Muharram itu tatkala Babat Alas Lemawungkuk gitu tuh Pak. Oh, Tatkala Syarif Hidayatullah dapat perintah dari Syekh Nurjati untuk totor alas Lemawungkuk. Nah, titi mangsa di situ setelah ditotor alasnya itu tanggal 1 Suro itu baru mendirikan Babat Alas saja. Kalau 2 April katanya lepas. Ya betul. Pada waktu itu, nah makanya di sini banyak sebenarnya panjang Pak kalau saya terangkan. Yang pertama Cirebon itu ke teman-teman budaya juga, mari kita jeli memaknai arti dulu Pak. Karena Kanjeng Sunan Jati itu gelarnya Sunan bukan Sultan. Iya. Kalau Sunan dengan Sultan beda Pak. Iya. Kalau Sunan itu penata agama, kalau Sultan itu penata negara. Dari nama itu. Kemudian Sunan itu penata agama. Kalau Sultan itu penata negara. Kemudian yang kedua kali kita sadar betul bahwa setelah Kanjeng Sunan Jati itu mengser, Cirebon itu statusnya bukan Sultan Pak, Panembahan dulu Pak. Artinya Panembahan kalau dilihat dari atas wilayah dan kekuasaan Panembahan itu tidak jauh dari sebuah daerah provinsi Pak. Nah, baru tahun 1678 setelah Panembahan terakhir, Panembahan Girilaya yang punya anak 2 Martawijaya dan Kartawijaya dibebaskan oleh Sultan Amangkurat III dari Jogja, direbut oleh saudaranya yang Raja Pimpinan Banten Sultan Ageng Tirtayasa. Mereka dibawa pulang ke Cirebon, baru beliau dinobatkan dua-duanya menjadi Sultan Kanoman dan Kesepuan. Itu ada tahunnya 1679
678 Pak. Baru Cirebon itu menjadi sultan, artinya kesultanan itu negara yang berdaulat merdeka. Oke. Luar biasa ya. Wai, ngerti bire wai. Sejarah Pak Haji Sulama ngelotok ini. Pas jadi Bapak sebagai ketua DKKC itu Pak. Amin Pak. Pak kalau macam di luar jadi apa sih Pak Haji tuh? Kebetulan sampai Saya sekarang. di beta. Ya, kebetulan sampai Saya sekarang. kemarin nonton di pas Enggak kan ya, yang namanya sandiwara itu ada hak dan batil Pak. Oke. Jadi di peran sandiwara itu yang penting pada endingnya yang benar itu menang. Oke. Dan yang salah itu salah, itu Ya, si tujuan. Seri menang lah ya, Ya, Seri itu menang tujuan. lah ya. Kemudian yang kedua kali supaya paham teman-teman tuh jangan sampai salah tafsir. Yang namanya seri itu ada 3 Pak. Kayak contoh seri kecil, seri besar, seri tua. Oke. Kayak Ratmina baritin kecil, baritin gede gitu loh Pak. Itu Oke. Pak. Nah kalau saya, kenapa saya? Karena keberpihakan saya itu selalu berperan di garis kanan gitu loh Pak. Ya, serinya lah ya. Ya di pihak pemenang Pak, Iya, di garis pihak kanan, pemenang. bukan di Oke. pihak kiri gitu Pak. Ya, gue sih milih Dewek pertama. Iya. Padahal kayak mulia. Oke Pak Haji, ini luar biasa Pak Haji Sulama apa namanya ngasih ilmu sejarah Cirebon yang sangat luar biasa. Saya banyak belajar nih Kak Aris. Nanti kita ngobrol lagi. Siap. Karena ini kameramen harus ngantuk. Belas nih dilanjut nanti bahaya ini. Kan nanti lemburan catat aja. Siap. Kasih sutradara ke Mas Mulyo catat aja lembur gitu tuh. Siap. Oke teman-teman, kita lanjut nanti di podcast bincang ceria bersama FA87. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.